di dalam segala keadaan untuk tetap bersyukur, untuk tetap percaya supaya digenapi firman Tuhan bahwa di negeri orang yang hidup kita akan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini berjuanglah dengan imanmu kepada Allah. Berjanjilah pada dirimu, apapun yang terjadi, aku mau belajar percaya pada firman Allah. Karena segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hari ini ya Bapa, lewat pujian ini kami ikrarkan iman kami dalam segala keadaan. Kami mau mengasihi Tuhan. Karena kami masih punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup membalikkan keadaan, yang sanggup mengatur segala sesuatunya menjadi cerita kemuliaan bagi Dia. Tuhan, tolonglah hati kami untuk percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Berkati firman-Mu dan tolonglah kami untuk mengerti supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang haus dan lapar akan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, coba bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, silakan duduk. Shalom. Saudara senang beribadah hari ini? Ya, kita bersyukur. Coba bilang kiri kanan lagi, saya senang beribadah hari ini. Bilang saya senang melihatmu, gitu ya. Ya, kita bersyukur. Informasi sedikit sebelum firman Tuhan, Pak Leo dan Ibu Sinta bersama dengan saudara kita Luis sedang melayani di Toraja, ya, di gereja kita di GKKD di Toraja. Mereka juga beribadah pada jam yang sama dan kita hari Minggu kemarin sudah berdoa mengutus saudara kita Luis untuk bisa melayani di Toraja. Ini merupakan satu langkah yang baik dan kita berdoa ini menjadi terobosan buat gereja Tuhan di Toraja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya, kita terus dukung doa karena gereja kita di Toraja butuh butuh lompatan. Ada banyak orang di sana dan Pak Mario membutuhkan tim tambahan untuk melayani. Nah, kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ingat kemarin bagaimana kita belajar tentang Albrecht dan Albert dengan gambar tangan yang kemarin itu masih ingat ya? Jadi sudah tahu gambar tangan kalau saudara lihat? Itu gambar tangan itu bukan tangan Yesus tetapi tangan dari si Albert yang diukis oleh si Albert karena sebuah pengorbanan. Ya, dan ada banyak kisah tentang pengorbanan di muka bumi ini. Namun pengorbanan yang terbesar dari semuanya adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mengalami atau tidak menyelami serta tidak menghargai pengorbanan Yesus Kristus, maka itu akan menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan. Kita turunkan sedikit daripada Tuhan, yaitu seorang ibu saja. Kalau pengorbanan, penghargaan seorang ibu kita tidak hargai, maka kita akan menjadi bahasanya orang Indonesia adalah terkutuk. Masih dengar ada dongeng-dongeng, betul ya? Ada dongeng di Indonesia tentang seorang anak yang dilahirkan oleh orang tua, dikasih, dididik, dibesarkan. Namun setelah itu anak ini pergi merantau. Dan ketika dia merantau, dia berhasil, dia menikah dengan seorang perempuan kaya, bahkan di beberapa kisah dikatakan dengan seorang putri. Lalu mereka berlayar kembali ke daerah di daerah anak laki-laki ini dan ibunya ketemu. Namun karena ibunya miskin
dan istrinya tidak mau mengakui itu mertuanya, dan anaknya pun tidak mau mengakui itu ibunya, sehingga dikutuk menjadi apa? Batu. Cerita itu banyak judulnya, betul? Ada yang sebut apa? Legenda si Malin Kundang, betul? Nah, saudara, di Indonesia ada lagu Kasih Ibu, terus kepada beta, terus tak terhingga sepanjang, terus hanya ya harap kembali bagai sang surya menyinari, betul ya. Namun beberapa tahun belakangan lagu ini tercemar, hanya memberi dan minta 100 untuk uang pulsa, kan betul. Ini mamamu kirim dulu 100 untuk uang pulsa. Ada banyak orang yang menggunakan itu menjadi penipuan, betul ya. Saudara dengar baik-baik. Seorang ibu yang adalah manusia yang melahirkan saudara dan saya, seorang ibu. Ketika kasihnya tidak dihargai secara moral kita tahu sama-sama. Kita tahu bahwa itu tidak balas budi atau itu tidak baik. Sekarang bayangkan kalau Tuhan, katakan sama-sama, Tuhan yang mengasihi saudara bahkan lebih daripada ayah ibu kita. Karena Alkitab mencatat, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, pribadi terdekat dalam hidup kita yang kita tahu sama-sama adalah ayah dan ibu. Tapi kalaupun dia meninggalkanmu, kata firman Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi di atas kesetiaan kasih seorang ibu, masih ada kasih dan kesetiaan Allah. Itu sebabnya cara kita memandang Allah harus berbeda. Karena kalau cara kita memandang Allah tidak tepat, maka kita tidak akan punya respon, respek, hormat, kagum kepada Allah. Itu sebabnya kekristenan seseorang dengan yang lain, keimanan seseorang dengan yang lain, itu ditentukan dengan hubungan dia dengan Allah. Hubungan dengan dia dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah ini banyak terlihat dari buah kehidupannya sehari-hari, karakternya, bagaimana dia kerja, bagaimana dia kuliah, bagaimana dia sekolah, dan bagaimana ibadahnya. Itu ditunjukkan. Itu sebabnya mudah melihat keimanan seseorang. Betul, tidak susah. Tidak susah. Keimanan seseorang tidak ditunjukkan oleh tingkat kerohaniannya, tetapi tingkat perubahan hidup dan tingkat kerinduan dia melakukan kehendak Allah. Itu loh. Itu sebabnya kita hari ini belajar tentang ini di dalam minggu terakhir di bulan Juni, kita belajar tentang doktrin memberi. Katakan sama-sama, memberi. Memberi ini di dalam gereja secara khusus jemaat mula-mula sampai hari ini adalah doktrin yang sangat luar biasa dan sangat mendasar. Gereja atau anak Tuhan yang tidak memahami doktrin tentang memberi, ini akan menjadi anak Tuhan atau gereja yang tidak hidup di dalam jalurnya Allah. Katakan jalurnya Allah. Kita punya jalur sendiri yang akan liar. Itu sebabnya kita sudah belajar sejak bulan lalu. Bagaimana kita belajar bahwa Allah itu Allah pemberi. Dia berikan segalanya. Dan dia ciptakan manusia dengan spirit DNA memberi. Ada dalam tubuh kita. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, DNA memberi itu hilang. Roh memberi itu hilang meninggalkan manusia. Sehingga sejak saat itu kita lihat bagaimana manusia mulai hidup bagi dirinya sendiri. Tidak memberi lagi. Dosa membuat semuanya itu menjadi hancur. Sampai akhirnya Allah datang dalam yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dia datang memberi nyawanya bagi saudara dan saya. Dan kita menerima roh Allah itu, roh pemberi, spirit of giver. Itu bahasa Torajanya. Ya, tinggal dalam kita. Dan itulah yang mengkoreksi, mengembalikan, memperbaiki seluruh hidup kita. Sehingga akhirnya kita kembali seperti Allah. Dan kita lihat sama-sama bagaimana kita diajarkan tentang fondasi-fondasi. Segala sesuatu adalah milik Allah, betul? Dan kita dipercayakan oleh Allah banyak hal.
Karunia, talenta, waktu, pekerjaan, usaha, pelayanan, uang, rumah. Banyak hal Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan minta kita semua kelola dengan baik. Dan tuannya tetaplah Tuhan. Tuannya tidak berubah. Katakan, tuannya tidak berubah. Siapa tuannya? Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap tuannya. Tuhan kita bukan bos kita, Tuhan kita bukan usaha kita, bukan uang kita, bukan harta kita. Tuhan kita bukan cita-cita kita. Kita dikendalikan oleh Tuhan yang mempunyai segala sesuatunya. Karena sekatakan Yakobus berkata bahwa segala sesuatu yang baik dikaruniakan Allah dari sorga. Dari atas, dari Sang Bapa. Jadi ingat, segala sesuatu yang baik yang kita terima dikaruniakan dari Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau ada orang berkata bahwa dia bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan, itu bohong. Saudara masih ingat sebuah kejadian bagaimana seorang yang namanya ilmuwan. Ilmuwan ini berkata seperti ini, bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kok bisa gitu loh. Lalu akhirnya karena kecanggihan teknologi, dia bilang kita tidak butuh Tuhan lagi. Karena kita sudah bisa buat semuanya. Kita bisa buat semuanya. Nah, ini cerita. Lalu dia panggil Tuhan. Tuhan, ayo kita lomba. Gitu loh. Kita lomba. Tuhan rendah hati. Tuhan mau mengajar dia. Tetapi orang ini namanya ilmuwan perlu diajar dengan cara yang bisa dia pahami. Lalu Tuhan merendahkan hati. Dia bilang, baik mari kita lomba. Mereka masuk di sebuah ruangan. Oke. Perlombaannya apa? Nah, sang ilmuwan ini bilang apa? Membuat burung. Oke, membuat burung. Oke, bagi Tuhan itu sederhana. Oke. Lalu Tuhan bilang, kamu duluan. Lalu apa yang terjadi? Ilmuwan ini dia ambil tanah. Tuhan bilang, sorry. Kenapa Tuhan? Itu milikku. Dia mulai bingung. Dia ambil kayu. Kenapa Tuhan? Itu juga milikku. Dia ambil jerami. Jadi dia pusing, lalu dia bilang, apa yang harus, bagaimana saya bisa membuatnya kalau umpamanya tidak ada bahan yang bisa. Coba pikir, dia pikir semuanya, dia pikir. Dan tiba-tiba Tuhan bilang apa? Jangan berpikir, kenapa? Karena otak itu pun aku yang kasih. Saudara paham maksudnya? Kadang orang ketika sudah punya sesuatu, dia datang kepada Tuhan, dia malah berpikir bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan, dia sanggup mengerjakan semuanya. Itu sebabnya saudara, kita harus sama-sama berpikir bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatunya, katakan amin. Dan kita ini bila dipercayakan sesuatu enak sekali, bersyukur sekali. Bersyukur karena kita dipercayakan Tuhan, bersyukur loh. Ada orang tidak dipercayakan Tuhan. Contoh, ada orang tidak menikah karena tidak dipercayakan Tuhan suami atau istri. Ada orang belum punya anak karena Tuhan belum percayakan. Ada orang belum punya pekerjaan karena Tuhan belum percayakan. Ada orang belum punya rumah karena belum Tuhan percayakan. Ada orang belum punya mobil, macam-macam. Itu sebabnya kalau kita dipercayakan sesuatu kita bersyukur. Ya, coba bilang kiri kananmu, bersyukur ada banyak yang dipercayakan Tuhan bagimu. Oke ya, baik kita akan buka sama-sama firman Tuhan. Kita akan belajar lanjutan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, 9. Kita kemarin sudah bahas 2 Korintus pasal 8. Ini tentang memberi. Saudara dengar baik-baik. Di dalam perjanjian lama, kata memberi itu menjadi seperti momok yang susah. Itu sebabnya saudara, kemarin saya belajar khusus Tuhan, kenapa di perjanjian baru tidak ada pengajaran khusus lagi tentang perpuluhan. Tetapi perpuluhan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Yaitu bisa lebih daripada 1/10, 1/20, 1/30. 2 minggu lalu saya sampaikan kisah bagaimana sebuah perusahaan memberikan berapa persen? 50% dari keuntungan mereka kepada Tuhan. Luar biasa. Di awal bulan lalu saya jelaskan ada seorang hamba Tuhan. Yang pertama-tama waktu dia melayani Tuhan, masih dari muda dia melayani Tuhan. Dia memberikan 10% kepada Tuhan. Lalu dia terus diberkati Tuhan bertumbuh 20%, 30% terus.
Dan terus sampai satu kali terus dia diberkati Tuhan, pelayanannya semakin besar tanpa banyak orang tahu. Dia nggak pernah hidup foya-foya, mobilnya tetap mobil yang sederhana, rumah dia tidak ubah, padahal dia sanggup. Sampai dipanggil oleh Senat Kongres di Amerika, kenapa dia menjadi hamba Tuhan yang tanda kutip paling terkenal pada waktu ditulis itu, sampai masuk New York Times, sampai masuk yang namanya majalah-majalah yang luar biasa. Dan dia dipanggil khotbah depan presiden dan semua kekayaannya terus. Tapi dia terus berkata, Tuhanlah Tuanku, bukan uang. Terus sampai akhirnya dia tidak hanya kasih 10-20, dia kasih 90% untuk Tuhan. Bayangkan dari semuanya. Seorang bernama Rick Warren yang menulis Purpose Driven Life, buku nomor 2 terlaris setelah Alkitab yang pernah diterjemahkan ke hampir semua bahasa di dunia. Dan royaltinya dia terus dapat, dan itu dia tidak gunakan untuk dirinya sendiri. Dia kembalikan ke gereja, ke pelayanan, ke misi untuk Tuhan. Dan dia tetap hidup, luar biasa. Nah orang berkata, iya tapi 10%-nya pun sudah berapa? Saudara dengar, jangan lihat sekarang, lihat dulu. Bagaimana? Karena Tuhan selalu konsisten dengan firman. Barang siapa setia kepada perkara kecil, maka dia akan disetia juga dalam perkara besar. Barang siapa mengasihi Allah, bahasa saya ini, dalam hal yang kecil, maka pada hal yang besar pun Tuhan akan percayakan. Dan dia tetap mengasihi Allah. Kita mau sampai ke sana, amin. Bilang kiri kanan, aku mau sampai ke situ. Ayo kita buka 2 Korintus 9 ayat 1-5 kita baca. 1 bangkit berdiri, 1, 2, dan 3. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Silakan duduk. Nanti kita akan lanjut ayat 6. Bapak Ibu Saudara, dikatakan pelayanan kepada orang-orang kudus. Pelayanan kepada orang-orang kudus ini adalah pelayanan memberi yang kita pelajari dalam 2 Korintus 8. Mengapa? Di kitab Kisah Para Rasul muncul seorang nabi bernama Agabus. Dia dipenuhi oleh Roh Allah dan berkata, akan terjadi kelaparan, akan terjadi, seluruh dunia akan dilanda oleh kelaparan. Dan benar itu terjadi, dan kelaparan itu melanda banyak tempat termasuk di Yerusalem dan Yudea. Jadi umat Tuhan di Yerusalem, di Yudea mengalami kelaparan. Lalu yang kedua, mereka di bawah yang namanya tirani kerajaan Romawi. Sehingga pekerjaan mereka, usaha mereka, semua keuangan mereka itu juga dirampas oleh kerajaan Romawi. Pajak yang tinggi. Belum lagi orang-orang percaya pada waktu itu mereka menjadi musuh daripada orang-orang Yahudi yang belum percaya. Ada namanya orang Saduki, ada orang Farisi. Orang Saduki dan orang Farisi mereka yang menguasai bait suci pada waktu itu. Mereka tidak memberikan hak kepada janda-janda, mereka tidak memberikan hak kepada orang-orang miskin. Karena orang janda-janda dan miskin ini mereka percaya kepada Yesus yang sudah mati itu. Sementara yang namanya Farisi Saduki ini tidak percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Sehingga tekanan demi tekanan kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem dan Yudea. Mereka mengalami kemiskinan.
kelaparan oleh karena bencana alam, tekanan Romawi dan juga para pemimpin agama pada waktu itu. Lalu Allah memberikan hikmat kepada Rasul Paulus untuk membuat pelayanan orang-orang kudus, yaitu membantu orang-orang kudus yang di Yerusalem. Lalu Paulus dalam perjalanan misi 1, 2, 3 dia datang sekaligus menceritakan perjalanan misi yang pertama, dia kasih tahu hal ini dan dia bilang perjalanan misi yang kedua nanti aku akan datang mengumpulkannya. Perjalanan misi yang ketiga aku akan sampai ke Roma, dalam perjalananku itu aku akan ingatkan tentang pelayanan kudus ini supaya engkau mengumpulkan uang gitu loh. Dan kita tahu jadi ceritanya 2 Korintus 9 ini adalah bagaimana Paulus pada waktu itu sedang ada di kota Filipi, katakan kota Filipi. Nah waktu ada di kota Filipi dan dia ketemu dengan Titus. Titus melaporkan bahwa orang-orang Korintus sudah berkata sejak setahun yang lalu akan mengumpulkan uang persembahan ke Yerusalem dan Yudea. Mereka berkata seperti itu. Karena apa? Jemaat di Makedonia, yaitu jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Berea, mereka sudah mengumpulkan uang untuk diberikan kepada yang namanya orang-orang di Yerusalem, Yudea. Dan orang di Korintus juga bilang, kami akan mengumpulkannya. Tapi apa yang terjadi? Minggu lalu kita bahas, mereka tidak kumpulkan di gereja. Mereka kumpulkan di mana? Di rumah mereka. Sehingga uangnya kepake terus. Nah, sudah setahun mau pengumpulan, tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka berkata, mana uangnya? Dan datanglah peringatan ini. Dan dikatakan seperti itu. Dikatakan di ayat 2, aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi Paulus berkata ke orang-orang Makedonia. Pertama Paulus dari Makedonia di surat 1 Korintus. Dia datang dalam surat Korintus. Paulus datang langsung kepada Korintus dan berkata, hei lihat itu orang-orang Makedonia sudah menyumbang dan segala macam. Dan orang Korintus bilang, oke, kami akan menyumbang juga sama seperti mereka. Karena jemaat Korintus ini jemaat yang kaya dalam banyak hal. Mereka kaya. Dan itu sebabnya di 2 Korintus 8 kita belajar bagaimana supaya seimbang. Nah di kitab 2 Korintus, Paulus itu sudah ngomong sama orang Makedonia. Hei Makedonia, oleh karena imanmu, oleh karena kemurahan hatimu, itu menjadi pelajaran bagi banyak kota-kota lain dan mereka juga memberi. Contohnya siapa? Jemaat Korintus. Orang Makedonia bilang mantap tawa, gaskan jemaat Korintus. Ayo memberi sama-sama. Nah oleh sebab itu Paulus berkata kepada orang Makedonia bahwa orang jemaat Korintus juga memberi. Dia juga berkata Akaya sudah siap memberi sejak tahun lalu dan kegiatanmu menjadi perangsang bagi banyak orang. Jadi lihat. Keinginan memberi daripada jemaat Korintus ini telah menjadi stimulus merangsang jemaat Akaya untuk memberi. Nah sekali lagi mereka masih merencanakan tetapi itu sudah menjadi sebuah penyemangat inspirasi. Nah menariknya adalah orang Makedonia menuntaskan, Berea menuntaskan, Filipi menuntaskan, Akaya menuntaskan. Tapi Korintus tidak, mereka hanya menginspirasi. Inilah yang dikatakan oleh Indonesia NATO. Apa itu singkatannya? No action, talk only. Baik, kami orang Korintus, kami orang-orang pintar. Orang Korintus orang-orang pintar. Mereka itu pengusaha. Baik, kami akan apa yang kami punya, kami akan kumpulkan gitu loh. Nah orang pikir, kan saudara bayangkan orang Korintus adalah penyembah berhala. Mereka itu kasih uang, maaf, kepada setan gitu loh. Dan tiba-tiba mereka berubah. Mereka kumpulkan uang untuk Tuhan, untuk pelayanan orang kudus. Dan itu membuat kota-kota lain, tahu mereka memberi kepada Tuhan. Ayo kita juga. Makanya saudara apa yang terjadi? Seringkali bahwa semua perkataan kita, itu kita harus buat menjadi doa, janji kepada Tuhan. Amin. Makanya lihat lanjut ayat 3 dikatakan, aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Jadi ceritanya diutuslah Titus, diutus bersama dengan Epaphroditus kalau tidak salah, diutus ke sana. Dia bilang begini, ingatkan kembali orang-orang Korintus supaya menuntaskan apa yang mereka janjikan. Jangan sampai apa, malu kak udah kasih tahu sama orang, betul tidak? Kan sudah dipromosi, lihat itu Pak Rusmin,
Tahun lalu dia janji, dia mau kasih ini. Gitu loh. Jadi, ternyata belum. Saya sudah janjikan kasih tahu orang kau memberi. Gitu. Kan itu bukan janji ke saya, tapi kau janji kepada siapa? Tuhan. Paulus berkata, kamu berjanji bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Makanya lanjut ayat itu dikatakan, lihat, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Karena dibilang tahun depan aku akan datang. Jadi siap-siap ya, ayat 4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Jadi Paulus yakin bahwa orang-orang Korintus ini akan melakukan janji mereka kepada Tuhan. Tapi dia lihat, saya bawa nanti ternyata prank. Ternyata zong gitu loh. Jangan sampai. Makanya ayat 5 dikatakan, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Jadi dikirim Titus duluan dan beberapa orang pergi. Jangan sampai nanti kami udah datang, belum siap. Harapnya adalah kami datang, kalian sudah siap. Begitu loh. Paham ya ayat ini ya? Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Dan bukan sebagai apa? Pemberian yang dipaksakan. Dengar baik-baik, katakan dipaksa. Banyak orang akhirnya memberi dan terpaksa. Dan dengar, orang yang memberi terpaksa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus mendorong supaya apa? Diingatkan. Sama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini disampaikan kepada Bapak Ibu supaya ketika ada kata memberi dalam hidupmu, kau tidak terpaksa. Entah itu memberi apapun. Video kemarin kakak Winner buat. Saudara sudah lihat videonya ya? Entah itu memberi nasihat, memberi hadiah, memberi dorongan, memberi uang, memberi makanan, apapun yang kita beri kepada orang lain, jangan dengan paksa. Dengar baik-baik. Karena apa? Lanjut ayat 6. Ini lihat. Camkanlah ini, ayat 6, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan, jadi tabur sedikit dituai sedikit juga. Tidak ada itu orang menabur sedikit menuai banyak. Itu merampok namanya. Dia tabur sedikit, dia tuai ladang orang lain. Itu mencuri namanya. Paluka.com. Lanjut. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lihat baik-baik. Ini hukum yang tanda kutip. Tidak rohani pun terjadi ini barang. Betul? Makanya lihat. Dengar baik-baik. Ada kok orang non-Kristen, bukan anak Tuhan, tapi dia rajin memberi, menabur banyak, diberkati. Tapi Tuhan dia belum percaya. Lah ya karena memang itu hukum. Betul loh, itu hukum. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Nah ini menarik. Kenapa Tuhan sampai membuat perumpamaan tentang hal ini dari yang namanya tentang tabur tuai, memberi ini dengan konsep tabur tuai seperti yang kita tahu sama-sama, yaitu dalam konsep pertanian. Ini menarik. Mengapa? Karena pada zaman itu konsep pertanian adalah cara yang paling mudah untuk menolong kita belajar tentang tabur tuai. Itu yang menolong otak kita mudah. Di Indonesia ini juga. Di Indonesia ini mudah bagi kita untuk mengerti tentang tabur tuai ketika kita melihat yang namanya apa? Pertanian. Betul? Saya tanya sama saudara. Ini petani nih, petani. Dia punya sawah 1 hektar. 1 hektar ya. Terus dia hanya tabur sebanyak 5 meter. Kira-kira apakah dia akan menuai 1 hektar? Tidak, betul? Tidak akan bisa. Jadi saudara paham. Nah itu sebabnya
perkataan ini itu menolong kita untuk boleh melihat bahwa sungguh sederhana, katakan sama-sama, sederhana. Memberi itu sesederhana ini, sesederhana itu. Lanjut, saudara boleh buka di kitab Amsal pasal 3, ayat 9 sampai 10. Di sini Allah menggunakan yang namanya terminologi tentang pertanian untuk menolong kita memahami tentang memberi. Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Baca sama-sama 1, 2, dan 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oke, stop dulu. Segala penghasilanmu, hartamu di sini adalah tentang tuaian yang pertama. Ya, muliakan Tuhan dengan tuaian karena memang pada saat itu sekali lagi tuaian, entahkah itu buah, entahkah itu gandum, apa yang ditanam, ya dimuliakan. Oke, dari hasil pertama. Jadi itu sebabnya mereka itu hasil pertama mereka. Contoh panen buah anggur. Anggur pertama kali dipanen mereka tidak jual. Tapi mereka persembahkan untuk Tuhan. Itu dia. Mengapa? Lihat ayat 10 lanjut. Apa yang terjadi? Kalau dilakukan memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dan segala penghasilan. Bagaimana semua yang kita terima ini memuliakan Tuhan. Lanjut 1, 2, 3. Maka dikatakan apa? Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oke, dengar baik-baik. Ini kontradiksi. Coba ya. Coba dengar baik-baik. Angkat kepala saudara, lihat sini. Dikatakan muliakanlah Tuhan. Berikanlah hasil pertamamu dari mana? Hasil pertamamu kepada Tuhan. Oke ya, contoh saya tunjukkan saudara. Ini adalah hasil pertama saya. Betul? Ini hasil pertama saya. Saya berikan kepada Tuhan. Saya berikan kepada Tuhan. Saya tanya, kalau saya berikan kepada Tuhan masih ada gak sama saya? Enggak ada kan? Sekali lagi, ini jelas firman Tuhan. Ini hasil yang saya terima dari Tuhan. Betul ya? Lalu saya berikan kepada Tuhan. Masih ada gak sama saya? Enggak ada. Menjadi kosong. Kosong. Betul? Kosong. Tapi lihat ayat 10. Coba media munculkan ayat 10. Dia bilang apa? Maka, apa dikatakan? Lumbung-lumbungmu. Saudara tahu lumbung apa? Tempat menyimpan beras, padi. Kan tadi sudah kosong, betul? Tiba-tiba dikatakan, akan diisi sampai melimpah-limpah. Siapa yang isi? Bukan tetangga yang isi. Bukan debt collector. Bukan Tokopedia. Bukan saudara. Saudara tahu siapa yang ngisi? Tuhan yang ngisi. Kita nggak tahu caranya. Tapi dengar baik-baik. Kapan lumbung itu diisi penuh sampai melimpah? Kapan diisinya? Saat ayat 9 yaitu apa? Saat kita memberi. Nangkap? Oke, saya tanya sama saudara. Siapa di sini yang mau lumbung-lumbungnya penuh melimpah? Angkat tangan. Wih, terus angkat tangan supaya Tuhan lihat. Oh, ada yang enggak mau, enggak apa-apa Tuhan. Oke, semua turunkan tangan. Oke ya. Betul, saudara mau, amin. Gimana caranya? Memberi kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau memberi kepada Tuhan? Tuh, sedikit kok. Hanya mau lumbungnya diisi tapi enggak mau memberi. Itu namanya apa? Mimpi. Makanya apa yang terjadi? Lumbung kita selalu kosong. Karena apa? Kita enggak ikuti aturannya Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Dikatakan lumbungmu diisi penuh sampai melimpah. Bejana pemerahanmu dan meluap dan buah anggurnya. Oh Pak, ini namanya teologi kemakmuran. Bukan, ini Alkitab. Teologi kemakmuran itu adalah dia memberi supaya Tuhan tambah sayang kepada dia. Tidak. Ini berlaku pada semua orang, bukan soal sayang, tapi apa? Memang Tuhan akan melakukan firman-Nya. Karena lompat lagi di Amsal pasal 11. Ini menarik supaya saudara lihat tentang menabur tuai. Amsal 11 ayat 24.
Ini lihat, Amsal 11 ayat 24, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 sampai 26 ya. Ada yang menyebar harta, terus bertambah kaya. Stop dulu. Menyebar harta itu artinya membagi-bagikan. Harusnya tambah apa? Tambah berkurang, betul. Tapi ayat ini bilang apa? Tambah kaya. Saudara paham? Coba semuanya, coba gini, ikut saya. Pukul kepalamu sedikit. Bilang sadar. Saudara lihat, saya tanya sama saudara ya. Kalau saya punya uang 1 juta, saya sebar, harusnya saya makin apa? Berkurang, makin miskin. Tapi ayat Alkitab bilang apa? Coba munculkan, makin apa? Makin kaya. Saya tanya, otak kita yang salah atau firman Tuhan yang benar? Memang kalau ini menyebar harta kepada orang yang membutuhkan, ini bukan menyebar harta apa? Main judi, belanja. Saya mau punya koleksi iPhone 12, 13, 14, 15, 16. Udah ada iPhone 30 belum? Saya inden. Itu bukan menyebar harta. Kata menyebar harta ini adalah berbagi kepada yang membutuhkan. Lanjut lagi, ada yang menyebar harta tetapi makin bertambah kaya. Kebalikannya sama-sama 1, 2, dan 3. Ada yang menghemat secara luar biasa. Menghemat secara luar biasa terus apa? Selalu, sama-sama bilang selalu. Sekali lagi, selalu. Selalu apa? Berkekurangan. Ini dia. Ini mini. Ya, tidak ada uangku. Berhemat. Saudara berhemat di sini, jangan salah. Bapak ibu saudara kita harus berhemat. Katakan berhemat. Yang dimaksud di sini siap ada yang menghemat secara luar biasa. Ini tuh artinya apa? Menahan dari memberi. Ada kok di mana kita nggak perlu menghemat, yaitu ketika bantu orang lain. Tapi kita perlu menghemat. Contoh, kalau kita bisa makan 1 dan kenyang, kenapa harus makan 2? Makanya terbuang-buang itu makanan. Faham? Dulu waktu anak kami kecil, waktu kami pergi restoran begitu, beli makanan tidak pernah 4, 3. Karena nggak akan habis untuk anak kami. Kami akan makan. Bahkan kadang-kadang kami belinya 2 gitu loh. Karena kami tahu mereka akan makan sedikit. Kami nggak beli 4. Bukan berarti pelitnya itu bapak. Dia dulu dikasih anak-anak makan. Bukan. Faham maksudnya ya? Gitu loh. Kita harus memberi. Dengar baik-baik. Ada yang nahan secara luar biasa. Dibuat semuanya. Oke ya. Oke. Kita sampai enggak punya ruang untuk memberi. Itu maksudnya menghemat secara luar biasa. Lanjut lagi ayat 25. Siapa banyak memberi apa? Berkat. Diberi apa? Kelimpahan. Ini saudara lihat ini. Memberi dibalas lagi dengan kelimpahan. Terus siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Wah ini saudara. Bahkan dikatakan saudara, Yesus pernah mengutip ini, dikatakan bahwa terkadang ketika kita memberi minum seorang, kita nggak tahu bahwa yang kita kasih minum itu bisa jadi malaikat Tuhan. Gitu loh. Dikatakan di situ, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lanjut lagi. Siapa menahan gandum, apa yang terjadi? Ia dikutuki orang, oh Tuhan Yesus. Oke, dengar baik-baik. Siapa menahan gandum, inilah istilah kafir dalam bahasa Ibrani. Ini kafir, orang kafir. Yang menahan berkat yang harus dibagi ke orang lain. Jadi, kalau saudara, ini bukan kafir, bukan soal agama. Kafir adalah menahan berkat yang harus dikasih pada orang lain, menahan gandum. Ini ciri khas orang kafir di dalam perjanjian lama. Kafir itu dari bahasa kita, yang lain meniru. Siapa memberi minum, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Beda memang kafirnya. Lanjut, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang apa? Menjual gandum. Jadi saudara, aturan pada mereka itu, orang Yahudi itu pada waktu itu adalah ada gandum itu
Jadi kalau sudah dipanen, ceng, nggak bisa pulang. Lurus saja terus, karena apa? Yang tinggal itu untuk siapa? Orang-orang miskin. Jadi nggak bisa aduh lewat di sana, kembali lagi. Jangan, biarkan. Tuhan sengaja buat kita lewat. Supaya itu untuk orang yang tidak punya ladang, yang tidak punya uang, yang tidak punya kesempatan untuk punya ladang, menabur dan menuai gandum. Untuk orang miskin Tuhan bilang. Nah itu untuk mereka. Baru setelah itu gandum yang dia punya ini sebagian dipersembahkan untuk Tuhan, menolong orang miskin, dan sebagian untuk dijual. Nah ada orang ini yang dikatakan terkutuk ini juga adalah orang yang menimbun. Makanya lihat, pernah dengar yang namanya ditimbun ditimbun minyak ditimbun sehingga akhirnya menjadi apa? Mahal, langka. Nah Tuhan bilang apa? Ini terlarang di hadapan Tuhan, tidak baik. Bahkan dikatakan terkutuk orang yang melakukan ini. Saudara lihat, prinsip menabur ini, ingat dunia berkata, kau menabur, kau memberi, kau melepaskan. Harusnya gak ada lagi dalam dirimu, tapi firman Tuhan. Ketika kita lakukan itu dalam kebenaran firman Allah, semuanya akan kembali, bahkan lebih. Bahasanya melimpah. Saudara, ini menarik. Mengapa? Lanjut dulu, masih di kitab Amsal, satu lagi baru kita kembali ke dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9. Amsal 19. Mengapa Tuhan mau supaya kita ini menabur? Amsal 19 ayat 17. Kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Bahasa aslinya adalah siapa yang menaruh belas kasihan memberi kepada orang miskin, memberi kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Kata memiutangi ini bahasa akuntansi, yaitu apa? Membuat Tuhan berutang. Saudara, ini makanya dulu saya pernah khotbah di persekutuan ekonomi. Judulnya membuat Tuhan berutang. Pada bingung, emang Tuhan bisa berhutang? Bisa. Tapi ingat baik-baik, kalau Tuhan berutang dia pasti lunaskan, amin. Bagaimana cara kita memiutangi Tuhan? Kalau saudara memiutangi tetanggamu mungkin belum kembali uangnya. Tapi memiutangi Tuhan, yaitu apa? Dengan memberi kepada orang berkekurangan. Memberi kepada orang lemah. Itu sebabnya di ayat 6. Tadi 2 Korintus 9, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi sudah paham ya? Lihat bagaimana hukum tabur tuai ini. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Terus 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, angkat kepala saudara. Kenapa di perjanjian lama dibuat 1/10? Karena orang di perjanjian lama, umat Tuhan di perjanjian lama, hatinya sudah keras. Seperti batu, gak ada kerelaan hati. Jadi kalau dikatakan kepada bangsa itu kerelaan hati, ya suka-suka aja. Hatinya sudah keras. Makanya daripada pusing, berantem mereka, Tuhan bilang 10% saja. Gitu. Kenapa di perjanjian baru Allah tidak tetapkan angka 10%? Karena pelayanan Kristus di perjanjian baru, hati kita sudah dibaharui, katakan amin. Hati yang dibaharui ini, makanya sepanjang sebulan lalu sampai sekarang dalam 2 bulan ini kita belajar terus tentang hati. Hati. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Bahasa aslinya bukan Indonesia berkata kerelaan hati. Ini bahasa aslinya berdasarkan tujuan yang ada di hatimu. Tujuan yang ada di hatimu. Itu sebabnya memberi sesuai dengan tujuan yang ada di hati. Makanya kalau hati kita tidak beres, jujur kita tidak akan memberi. Contoh ya.
Kalau engkau benci dengan seseorang, kau tidak akan bantu dia. Tapi ketika engkau suka dengan seseorang, kau akan bantu dia. Gak apa-apa, hanya memberi, tak harap kembali. Tapi kalau kau tidak suka dengan dia, hanya memberi, minta 2 kali. Nah, karena apa? Kita marah dengan dia. Kau ini teman baik, setiap meminjam lupa mengembalikan. Makanya 20% ya. Dengar, hati, sama-sama katakan, bilang hati. Kalau itu sebabnya firman Tuhan itu harus menguasai. 2 Korintus 8 berkata, bagaimana cara memberi? Dengan pertama-tama kami memberikan hati kami kepada Allah. Beri hati kita kepada Allah. Karena saudara tahu, siapa yang bisa berkuasa untuk menjaga mengelola hati kita? Kita sendiri. Amsal 3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan Tuhan yang jaga hati saudara. Betul. Siapa yang jaga hati kita? Bilang kiri kanan, kau yang bertanggung jawab jaga hatimu. Ya, kau yang bertanggung jawab. Jadi kalau hatimu disakiti, aduh patah hati. Ya karena kau kasih dia masuk, dipatahin lah. Gitu loh. Aduh aku jatuh cinta, ya karena kau kasih dia masuk jadi terlove-love. Ya berflower-flower hatinya, berbunga-bunga. Karena kita yang menjaga. Coba mau dia datang dengan mobil mewah Mercedes-Benz, bannya 12 Damri dong, gitu ya. Kalau engkau tidak buka hatimu tetap enggak akan jatuh cinta. Gitu loh. Tapi kalau dia datang, pakaiannya compang-camping pun, kau buka hatimu, kau kan satu cinta dengan dia. Hati. Tuhan bilang ayat 7, firman Tuhan berkata, memberi menurut kerelaan hati, menurut tujuan yang ditetapkan di hati. Apa tujuanmu memberi? Kadang tujuan orang memberi adalah, dengar baik-baik, tujuannya adalah supaya dia mendapatkan imbalan. Karena apa? Tadi Tuhan bilang, kalau aku menyebar harta nanti akan melimpah. Hati-hati. Lalu yang kedua, mendapat imbalan yang kedua, supaya apa? Mau dikenal orang. Supaya tahu. Makanya dulu tuh di gereja ini tidak ada. Yaitu lelang, sumbangan dari sekian. Aduh, saya pergi ke sebuah daerah, saya nggak usah sebut. Di daerah ini, kalau orang menyumbang, diumumkan itu dari toanya, Tuhan. Gitu loh. Saya pergi lagi ke sebuah daerah, gitu loh ya. Udah, yang minta-minta di tengah jalan itu loh kan, lewat dikasih, si Anu memberi sekian, Bapak memberi sekian, ternyata mobil merah yang lewat ini tidak memberi, kita akhirnya mundur. Jadi saudara, kita memberi itu tujuannya apa? Mau dikenal atau mau supaya menggenapi firman Tuhan? Atau mau melakukan kehendak Allah? Atau mau hidup sebagai natur orang percaya itu memberi? Makanya dikatakan, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengar baik-baik, bukan soal uang, bukan soal pemberian. Karena Allah sanggup membalikkan semua yang kita berikan. Tuhan sanggup membuat semuanya. Tuhan kaya, Tuhan punya segalanya. Tuhan hanya mau hati kita memberi oleh karena dorongan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan sukacita. Saudara dengar baik-baik. Ada orang yang melihat. Saya yakin itu enggak di sini. Kalau kotak persembahan dia lihat. Itu seperti peti jenazah. Menakutkan. Tuhan Yesus. Udah datang, Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang tidak ada kehidupan memberi bagi dia. Kalau lihat kotak persembahan, kayak kotak peti jenazah, Tuhan. Afrika dibawa kepada Tuhan oleh seorang misionaris bernama David Livingstone. Nah, David Livingstone ini seorang dokter yang telah menyelesaikan kuliahnya dan dia ke Afrika memberitakan Injil di sana melalui medis. David Livingstone ini dimuridkan. Nah, saudara tahu ketika ia dimuridkan,
Ada seorang misionaris yang tidak terkenal dan dia ini memiliki hati untuk Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia memberi hati untuk Tuhan, beda seperti orang lain. Karena orang lain memberi apa yang dia punya, sementara dia nggak punya apa yang orang lain punya. Sehingga akhirnya dia pikir, apa yang kupunya Tuhan? Jadi dia cari apa yang kupunya. Waktu dia, jadi anak ini seorang, nanti di akhir saya kasih tahu namanya. Jadi suatu kali datang di kampungnya seorang misionaris dan bercerita tentang orang-orang yang membutuhkan pelayanan untuk Injil diberitakan. Lalu mereka kumpulkan uang persembahan misi. Anak ini tidak punya uang. Akhirnya apa terjadi? Itu kotak persembahannya kayak piring begitu, talam begitu. Ini bukan ibadah begini, tapi di rumah, di persekutuan. Anak itu dengar khotbah itu dan dia bilang, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Lalu waktu doa persembahan, semua orang udah kumpul. Anak ini berdiri, dia naik di atas talam persembahan itu. Ngerti maksudnya? Dia naik, karena apa? Dia bilang, aku gak punya apa-apa Tuhan. Semua orang, tarik dia. Lalu ditanya sama pengkhotbah ini, kenapa? Karena saya tidak punya apa-apa, saya memberikan hidup saya. Nah orang ini bertumbuh menjadi seorang misionaris perintis yang mulai memberitakan Injil di Afrika sebelum David Livingstone. Dan dialah mentor dari David Livingstone, namanya Robert Moffat. Saudara boleh googling bagaimana kisah sejarah Robert Moffat, banyak orang tidak tahu. Tapi dia, kenapa David Livingstone mau memberikan seluruh hidupnya? Dia melepaskan yang namanya semua kekayaan masa depan yang dia punya di Inggris dan dia pergi ke Afrika karena dia terinspirasi dengan seorang bernama Robert Moffat yang dia berikan seluruh hidupnya dengan sukacita kepada Tuhan. Sejak dari kecil, bukan sejak dia pelayanan, itu gaya hidupnya. Makanya dikatakan ayat 8, dan Allah sanggup, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan dalam segala sesuatu. Ini pertama, berkecukupan. Katakan berkecukupan. Kita udah bahas minggu lalu, saudara, bahwa saling memberi itu menolong, kita cukup, orang lain cukup. Ada keseimbangan. Dengar baik-baik. Orang yang memberi, kata Tuhan, Allah sanggup. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya supaya kita berkecukupan. Itu tahap pertama. Tapi tahap kedua, sekali lanjutnya baca. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Sama-sama katakan kebajikan. Bukan dalam berbagai harta. Kenapa? Kenapa ditulis kebajikan? Karena saudara dengar baik-baik. Ada hal yang lebih tinggi daripada uang. Ada hal yang lebih tinggi daripada yang namanya harta. Kebajikan ini bukan hanya bicara tentang uang, tetapi bicara soal apa? Berbicara tentang budi pekerti, bicara soal hikmat, berbicara tentang nama baik. Karena ada loh orang banyak memberi tapi tidak punya nama baik. Pernah dengar? Wah, ini ada di satu kampung saya pernah baca cerita. Kenapa bapak ini banyak memberi? Ternyata bapak ini banyak memberi, ada dua. Pertama, balas dendam. Waktu kecil dia miskin. Jadi dia mau tunjukkan sama orang bahwa kami bisa. Yang kedua, ternyata bapak ini, dia pakai uang haram lah ceritanya. Gak baik dapatnya. Untuk nutupin supaya warga ini menjagai dia tidak ditangkap polisi. Dia bangun rumah ibadah, panti asuhan, sekolah. Dia bangun. Gitu loh, bagus tahu bisnisnya, gitu loh. Ternyata selidik punya selidik akhirnya terungkap bahwa di balik semua perbuatan baik itu adalah kejahatan. Itu bukan kebajikan. Itu bukan kebajikan. Itu kelawannya. Makanya saudara dengar baik-baik. Ada orang. Itu sebabnya saudara ini menarik. Kita baca dulu ayat 9, 1, 2 dan 3. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara dengar baik-baik.
Orang yang membagi-bagikan itu dikatakan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Kebenaran Tuhan tetap tinggal kepada dia selama-lamanya. Gitu loh. Ini orang yang membagi-bagikan ini adalah orang yang dermawan. Di Amsal 19 ayat 4 kita lihat sama-sama dikatakan. Amsal 19 ayat 4. Kalau saudara diberikan Tuhan harta, kekayaan, lihat ini Amsal 19 ayat 4. 1, 2, 3. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Pakai kekayaan yang kau punya. Entah itu kekayaan intelektual, kekayaan talenta, karunia, entah kekayaan itu uang, harta, pekerjaan. Pakai itu untuk menciptakan, membuat banyak sahabat. Supaya apa? Sahabat yang datang kepadamu hidupnya diubahkan oleh hidupmu. Bukan supaya mereka menjadi supportermu karena kau kasih uang kepada mereka. Saya ingat film SpongeBob SquarePants. Ketika dia banyak uang, semua orang datang. Pesta semua, emas semuanya. Betul? Semuanya. Dia bagi-bagi uang. Dan dia lupa sama Patrick. SpongeBob. Ditutupkan pintu. Gitu loh. Aku tidak mengenalmu. Wih. Dia nangis, tapi Patrick selalu, kau sahabat terbaikku. Gitu loh. Sampai akhirnya satu kali habis semua uang daripada SpongeBob. Di kantongnya tidak ada, di berangkasnya tidak ada, celengannya juga tidak ada. Semua orang di rumahnya pergi tinggalkan dia. Patrick yang dari tadi di luar pintu, yang gak masuk, dia tetap setia. Lihat, gunakan kekayaanmu untuk mencari sahabat, bukan cari musuh. Bukan cari orang yang kikir yang hanya datang pada kita saat ada uang. Gitu loh. Ayat 6. Masih Amsal 19 ayat 6. 1, 2, dan 3. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Jadi dengar, orang pelit gak ada kawannya. Bilang kiri kanan, orang pelit gak ada kawannya. Nah, coba tanya, ada kawanmu gak? Betul loh, orang pelit gak ada kawannya. Pelit waktu, maaf, aku hanya mau bicara dengan dia. Yang lain, lu, gua, gak ada. Bicara sama tangan saya. Benar, orang pelit, gak ada temannya. Pelit waktu, pelit bicara, pelit perhatian. Gak ada kawannya orang seperti ini. Betul, gak ada. Karena si pelit tidak ada temannya. Tapi orang yang dermawan, mau berteman semua. Agangku itu, temanku itu, betul? Temanku itu. Tapi coba itu pelit, bukan temanku itu. Pasti kita bilang. Gitu loh ya. Sedikit lagi, lihat ayat 10. Mari baca 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Luar biasa, katakan luar biasa. Dengar baik-baik, sebelum kita menabur, Tuhan sudah siapkan benih bagi kita. Dengar, yang penting di sini miliki hati sebagai seorang penabur. Kalau kau punya hati sebagai seorang penabur, Tuhan bilang apa? Aku kasih benih. Benih itu bukan hanya untuk dikasih, kau makan juga. Kau makan dan benih itu juga dikasih untuk orang lain. Ini menarik. Menariknya kenapa? Tuhan sediakan benih. Tapi yang dikasih buat kita, lihat ya, benih untuk ditabur. Yang dikasih untuk kita apa? Baca ayat Alkitabnya. Lihat. Benih untuk kita tabur, untuk kita apa? Baca Alkitabnya, coba bukain. Apa yang dikasih buat kita? Roti. Saudara tahu, paham maksudnya? Dengar begini. Ini benih untuk kita tabur. Saudara gak disuruh makan benih itu. Tapi Tuhan kasih benih yang sudah jadi, namanya apa? Roti. Artinya apa? Kalau engkau punya hati sebagai seorang penabur dan kau melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau tabur, Tuhan gak balikin kepadamu benih, tapi balikin roti kepada kita. Artinya yang sudah siap.
Tuhan menghargai setiap jerih lelah yang kau lakukan. Tuhan menghargai setiap taburan benih yang kau lakukan. Dan dia kembalikan menjadi sesuatu yang bisa kau makan, yang sesuatu yang bisa kita nikmati. Dia bukan Tuhan yang menyuruh kita menabur. Dia bukan Tuhan yang merampok hidup kita. Tapi dia Allah Bapa yang tahu ini anakku yang kukasihi. Aku kasih benih, tabur anakku. Dan ketika pulang ada roti Tuhan sediakan. Makanya apa yang terjadi kalau saudara baca di kitab Hagai, apa yang terjadi? Tuhan marah kepada bangsa itu. Karena mereka kerja, mereka lupa memberi. Mereka bekerja, mereka lupa dengan rumah Tuhan. Mereka bekerja, mereka lupa dengan janji firman Tuhan. Tuhan sudah bilang, bangun rumahku. Kau tempati rumahmu, kau papani, tapi kau biarkan rumah Tuhan kosong. Tuhan bilang, aku kasih tanah ini bagimu. Kerja, usahakan tanah ini, aku berkati tanah ini supaya hasil daripada tanah ini membangun rumah Tuhan, membantu orang-orang yang lemah. Tapi bangsa itu lupa, mereka kerja terus. Apa kata firman Tuhan di kitab Hagai? Mereka kerja, mereka bawa hasilnya, di tengah jalan hasilnya hilang. Mereka menabur, mereka menabur di hasil mereka, tetapi mereka tidak bawa pulang dengan baik. Mereka dikatakan berpakaian, tapi tubuh mereka tidak menjadi panas. Mereka makan, tidak menjadi kenyang. Karena apa? Mereka tidak lakukan apa yang Tuhan suruh. Itu sebabnya dikatakan pemberian ini, lihat itu ya. Dia menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Katakan melipat gandakannya. Katakan sekali melipat gandakannya. Saudara dengar baik-baik. Bukan hanya saudara, saya khotbah ini bukan hanya untukmu tapi untuk saya juga. Saya mau belajar bahwa apa yang ditabur, Tuhan akan lihat. Tuhan lipat gandakan untuk berkata, Tuhan siapa lagi yang mau dikasih? Siapa lagi yang mau dibantu Tuhan? Aku mau menjadi pelayan yang setia. Tuhan mau kemana lagi? Siapa lagi yang harus dilayani? Siapa lagi yang harus dikunjungi? Siapa lagi yang harus didoakan? Karena Tuhan lihat saudara setia dalam hal ini. Lakukan itu dan itu. Tuhan lipat gandakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Muncul buah kebenaran. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kaya dalam kemurahan hati. Terus yang membangkitkan apa? Syukur kepada Allah oleh karena kami. Ada syukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Sebelum terakhir, Indri sudah ada videonya. Coba saudara lihat, ini aksi memberi kemarin sewaktu Natal yang kita punya. Saudara lihat, ini membangkitkan rasa syukur. Ya, pelayanan ini menolong kita. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati
hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Oh, oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Selamat Pak, Tuhan berkati. Semoga naik tanah suci. Amin. Semoga beli mobil. Amin. Dua sama adekmu nak. Ada tempat dong adekmu di rumah. Oke Pak. Tidak ada minggunya. Terima kasih. Mari Pak. Semoga apa yang saya ucapkan bisa tercapai. Amin. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita buat. Oh, oh, bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Dari belas ayat 12 dan 13. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, lihat ya, bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 13, dan oleh sebab kamu telah apa? Tahan uji dalam pelayanan itu. Dengar baik-baik, memberi itu adalah pelayanan yang perlu diuji. 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Jadi ingat, kalau sudah memberi sekali, lanjut terus. Pelihara hati yang memberi itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu, orang-orang ini yang menerima hasil pemberian saudara. Memuliakan Allah. Terus dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Lihat baik-baik, Injil itu jadi bersinar. Kami memberi bukan karena kami punya banyak, kami memberi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Injil Kristus semakin tersiar dan semua orang itu menikmati kasih Allah. Sedangkan di dalam doa mereka 14, akhirnya orang-orang yang menerima pemberian saudara mendoakan kita. Seperti Bapak itu tadi, semoga naik tanah suci, semoga dapat mobil. Didoakan, gitu loh saudara, dikatakan demikian. Mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Musik boleh maju. Saya mau dorong kita semua dengar baik-baik. Supaya kita bisa hidup dalam dunia ini. Dunia yang pelit, dunia yang hanya menahan segala sesuatu untuk dirinya. Tapi kita mau balikkan, kita bilang, aku mau lakukan ini karena firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, berapapun yang kita punya. Coba bilang kiri kanan, berapapun yang kita punya. Kalau kau seorang penabur, bilang kalau kau seorang penabur, Allah sanggup melipat gandakannya.
Dengar baik-baik, karena apa? Tuhan gak pernah berhutang. Kita berdoa. Mari mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. 2 bulan ini kami sudah belajar tentang memberi. Tuhan, koreksi hati kami. Tanam sesuatu yang baru dalam hati kami. Kami mau belajar percaya pada firman. Kami mau belajar percaya pada Allah yang sudah menetapkannya. Terima kasih Bapa. Karena kami punya Tuhan yang besar. Dia Allah yang sanggup menggenapi segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Berjanji akan memberikan benih kepada penabur. Bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Datang kepada Allah yang berjanji, yang sanggup menggenapi. Aku punya